Oke, selamat siang. Hari ini hari Kamis tanggal 23 Juni 2022. Pukul 12.06. Sesi pertama sudah selesai untuk market di Indonesia ya. Oke, langsung aja kita lihat top gainer sama losernya dulu. Seperti biasa, saham yang kita lirik adalah saham under 200 karena saham under 200 ini potensi beggar atau cuan luber. Oke, pertama PAMG. PAMG. Oke. PAMG. Untuk PAMG hari ini ini tidak kelihatan ya. Untuk PAMG hari ini tertinggi itu di 104, kenaikan 25% hari ini. Sedangkan openingnya itu dari harga 85. Untuk indikator pertama kita gunakan MACD osilatornya hijau dan hijau tapi menurun ya, mengarah ke merah. Lalu dua indikator lainnya support, konfirmasi menaik. Tapi ini harganya sudah tinggi, jadi cukup berisiko untuk diambil. Untuk mingguannya, ya dia kenaikan 25%. Dan biasanya mingguannya ini jarumnya panjang-panjang. Cuman ada satu kali ini yang kenaikannya 34%, selainnya jarumnya panjang. Jadi sangat berisiko sekali. Sedangkan untuk bulanannya, osilatornya hijau. Ini untuk hariannya, ya sebenarnya dia cukup jarang naik tinggi. Baru kali ini naik tinggi. Ini juga pernah naik tinggi 28%. Tapi boleh dilihat di sini sebelumnya dari historicalnya di bulan Desember kemarin 2021, setelah naik tinggi dia akan turun terus-menerus. Ya, itu membuktikan bahwa mingguannya tadi itu jarumnya panjang-panjang. Oke, kita skip. Selanjutnya RBMS. RBMS ini seperti bangun dari kuburan. Dia dari harga 53 ya, hari pertamanya kenaikan, tapi ini jarumnya panjang. Dan kenaikan hari ini 10% di harga 61. Nah, ini dia sudah menyentuh garis ini ya. Untuk osilatornya sendiri baru aja konfirmasi hijau. Dan dua indikator lainnya support. Dan biasanya ini seperti ini. Historicalnya dia naik tinggi tapi langsung dibanting ARB atau minus. Jadi candlenya kebanyakan berwarna merah. Coba kita lihat warna mingguannya. Untuk mingguannya sendiri, kalau kita lihat dari sini ya potensi terbangnya itu bisa sampai 70%. Dan osilatornya sendiri masih merah. Dua indikator lainnya menunjukkan konfirmasi menaik. Untuk
bulanannya hijau, konfirmasi menaik. Bulanannya sendiri bisa sampai 200%, tapi itu di tahun 2017. Nah, kalau ini saran saya di skip aja, mungkin dia akan naik tinggi hari ini, tapi cukup berisiko karena dia sudah naik ini dari 13% ke 14%. Jadi kenaikan satu minggu ini sudah 27%. Jadi sangat berisiko sekali. Selanjutnya ESIP. Ya, ada banyak sih saham-saham waran, cuman yang waran-waran ini kita skip aja. Oke, ESIP. ESIP-nya ini sebenarnya kelihatan menarik ya, karena dia osilatornya sudah menunjukkan konfirmasi hijau dan dua indikator lainnya juga menanjak naik. Dan biasanya itu kenaikannya sekitar di bawah 10%, ya kadang 17, kadang di bawah 17%. Jadi ini kalau mau koleksi bisa aja, masih menarik ya di koleksi. Tapi kita lihat dulu untuk bulanannya. Oh, bulanannya ini masih menunjukkan merah. Dan yang lainnya sih sebenarnya menaik. Tapi bulanannya masih belum mendukung. Masih merah gosong. Tapi tahunannya juga sudah hijau. Nah, jadi karena mingguannya tadi masih gosong, ada kemungkinan dia akan naik terbatas seperti ini di bawah 10%. Ini sempat naik 17%, tapi lihat closingannya turun ke 6%. Oke, beda dengan ini yang warna hijau, dia akan cuan luber ini. Bisa sampai 70%, 30%, tapi closingnya 17%. Ini juga 16% ini. Jadi seperti yang saya bilang, oh daily-nya ya. Ya. Ini saran saya, ESIP ini masih layak untuk di hold sebenarnya ya. Oke, ESIP. Cuman ini sudah menyentuh Bollinger Bands-nya. Ada kemungkinan sih untuk hari ini potensi naik lebih tinggi atau akan tetap di situ dulu. Lalu besok koreksi, besok naik lagi. Sekarang hari Kamis, mungkin Senin ya, akan naik lagi. Selanjutnya PTDU. Nah, Boston Daikus koleksi saham ini. PTDU hari ini kenaikannya 7% di harga 115. Dia sudah 3 kali nih kenaikan. Sudah 3 kali kenaikan. Dan osilatornya masih merah tapi menuju ke hijau. Kalau saya masih hold, menunggu nanti hijau, masih bisa menanjak harapannya ya. Berharap, tapi kita yakin aja. Karena di sini juga dia bisa naik sampai 4 kali. Dan kenaikannya itu sampai luber-luber. Nah, itu yang kita tunggu-tunggu. Kemarin itu naik 21%. Dan hari ini 13%. Sekali lagi naik. Kita lihat besok sampai besok. Nah, untuk mingguannya ini yang cukup menarik. Hijaunya ini sideways panjang. Jadi banyak koleksi. Dan bisa meledak seperti bom waktu. Piung. Dan untuk bulanannya sebenarnya masih buruk ya, masih jelek.
bulanannya bisa sampai 73, 52%, 125 historikalnya. Nah, jadi ada kemungkinan ini kita tunggu sampai 147 aja. 147 dia udah langsung check out. Oke. Selanjutnya Enzia. Untuk Enzia-nya sendiri hari ini kenaikan 6% di harga 143. Nah, ini osilatornya masih merah tapi menuju hijau. Kalau dia hijau nih yang kita tunggu nih, 34%, 26%. Cuan luber. Cuan kotos-kotos. Nah, untuk dua indikator lainnya itu cukup mendukung, menanjak ya. Nah, ini cukup menarik untuk dikoleksi. Tapi dilihat timing entry-nya aja. Coba kita lihat mingguannya. Mingguannya juga tipis-tipis. Jadi potensinya juga akan semakin besar. Ini masih hijau seperti tadi, sideways panjang. Dan kalau misalnya dia sudah menaik lebih tinggi, bisa sampai berapa nih? Ini aja 102% cuannya. Itu yang kita tunggu. Harganya 143 dan IPO-nya setelah IPO kemarin di harga ini tahun 2019 Oktober bisa sampai 1295 harganya. Jadi ini juga cukup menarik ya untuk pantau ketat. Oke, Enzia dibungkus. Selanjutnya UVCR. UVCR ini cukup familiar, tapi biasanya dia naiknya terbatas ini. Cuman 4%, 3%. Nah, ini sebenarnya kurang menarik karena dia kenaikannya tipis-tipis. Boleh diambil, tapi jangan ngambil banyak. Nah, ini naik beberapa kali nih akhir-akhir ini ya. Sudah 3 kali kenaikan. 4% sep. Nah, ini osilatornya juga cukup bagus. Boleh diambil, dikoleksi, tapi cicil sedikit-sedikit. UVCR ya. Dua indikator lainnya juga mendukung. Tapi untuk mingguannya nih, sideways merah, gosong panjang. Nah, ini ada kemungkinan naik hari ini, tapi naik terbatas saja. Naik terbatas itu biasanya sampai 15% ya, itu 1 minggu. Sedangkan untuk bulanannya, ini osilatornya udah gosong. Jadi ditinggalkan dulu sementara. Dia masih bisa ada potensi untuk jauh lebih dalam. Oke, ini pas trade aja. UVCR. Selanjutnya friend teman kita. Ini ya, ini udah cuan kotos-kotos ini, sudah menunjukkan kenaikan yang signifikan 5%, dan biasanya juga dia naik di bawah, sekitar di bawah 10% ya. Belum pernah cuan luber. Untuk mingguannya mendukung potensi naik lebih tinggi. Sedangkan untuk bulanannya, nah ini tipis-tipis, bisa naik, bisa turun lagi. Tapi untuk hariannya, kalau untuk hariannya sendiri dia sudah menyentuh harga tertinggi. Harga tertingginya itu pernah di harga 91, lalu koreksi mendalam. Jadi sebaiknya ditunggu aja dulu lagi. Tunggu dia turun lagi baru masuk entry. Oke, karena ini masih ada panjang lagi perjalanan. Jangan dihabiskan pelurunya. Lanjut setelah Frankfurt.
put. Untuk putnya sendiri harganya 108, kenaikan hari ini 5%. Historikalnya dia lihat ini bisa cuan luber 27% ya. Tapi cukup jarang, biasanya ini 5 dia hanya sekali kenaikan tapi langsung gosong, dibantai habis. Jarumnya cukup panjang, tetap hati-hati ya. Di sini juga ada potensi kenaikan, osilatornya mendukung, dua indikator lainnya mendukung. Tanggal 23 Mei bisa sampai seperti itu. Nah, untuk mingguannya itu ini tadi 23 Mei. Oh, untuk mingguannya seperti yang kita lihat, sangat banyak jarum-jarum panjang. Jadi resikonya juga cukup tinggi ya. Untuk osilatornya masih belum konfirmasi, masih merah gosong, tapi dia menunjukkan kenaikan. Kalau kita lihat masih menunggu beberapa lama lagi supaya osilatornya berwarna hijau. Dua indikator lainnya juga sih mendukung. Sedangkan untuk tahunannya sudah sepertinya sudah klimaks dan akan melakukan penurunan. Tapi masih baiklah. Kalau untuk putnya sendiri diabaikan saja. Masih banyak saham yang lebih bagus. Kita lihat HDFA. Ini footnya tadi karena jarumnya panjang-panjang ya. Tadi ya, agak mengecewakan sebenarnya kalau jarumnya panjang. Kita masuk salah entry langsung digotong. Masukkan dalam karung. Oke. Selanjutnya HDFA. HDFA sendiri harganya sekarang 178, kenaikan 3%. Nah, untuk osilatornya sendiri sepertinya sudah menunjukkan kenaikan menuju ke warna hijau. Dua indikator lainnya juga menunjukkan support dukungan. Nah, untuk mingguannya itu ini kita lihat nih jarumnya juga panjang-panjang tapi kenaikan bisa sampai 29-43% ya. 20 sebenarnya cukup baik. Nah, ini kalau dia osilatornya hijau dia bisa full power, tapi ini juga bisa full power banget ini, tapi membentuk jarum yang panjang. Nah, ini mingguannya. Sedangkan untuk bulanannya masih menunjukkan penurunan ya, menuju kegosongan. Nah, ini bisa kenaikannya terbatas, jadi belum ada potensi cuan luber maksudnya. Oke, selanjutnya MOLY sama SD. MOLY dulu. MOLY hari ini harganya 278, kenaikan 2%. Untuk osilatornya sendiri juga gosong. Ini openingnya ini harga berapa nih? Udah ya, udah di atas 200. Jadi langsung kita skip aja karena osilatornya juga sudah kosong. Kita masukkan ke ST Damayanti. Nah, kalau kita lihat untuk ST-nya sendiri ini cukup bagus osilatornya dan historical kenaikannya itu bisa sampai sekitar 10%. Untuk mingguannya juga sudah tipis-tipis menuju ke hijau. Boleh dipantau ketat karena kenaikannya masih tipis. Untuk bulanannya juga tipis-tipis. Tapi untuk bulanannya ini sepertinya jarumnya panjang-panjang. Mingguannya juga jarumnya panjang-panjang.
langsung aja kita koleksi tipis-tipis. Nah, ini untuk hariannya boleh kita koleksi tipis-tipis. Tapi agak susah ditebak karena dia sudah melakukan sideways warna hijau, osilatornya sideways hijau memanjang ya, lama. Oke, kalau saya abaikan aja, kita cari yang lebih ekstrim. Urban ini sih kalau dia mengalami kenaikan Luber hari ini pasti langsung umbat aja, langsung keker habis. Oke, sepertinya nah ini terakhir nih MDLN, kita pantau dulu MDLN saham terakhir. MDLN-nya osilatornya menunjukkan penurunan dan dia sudah melakukan penaikan, bisa dibilang jenuh beli. Sedangkan untuk mingguannya masih ada potensi kenaikan, tahunannya juga masih potensi kenaikan. Jadi kita tunggu dulu osilatornya ini turun sementara atau akan turun terus menerus, turun lama. Jadi ditunggu aja ya. Untuk kenaikannya sendiri historikalnya itu bisa sampai di atas 18%. Jadi is okay, di atas 10% lah. Jadi is okay untuk dikoleksi. Baiklah, sekian dari analisis Bos Sondaikus. Salam cuan, sehat selalu.